Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran para bintang tamu hari ini. Kita akan podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur. Kita di sini pun akan menolong agama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk menolong agama Allah. Amin. Untuk mengenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Handayani. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Mohali. Di siang cerah ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu pertama kita. Ada Ibu Mama Sandy. Alhamdulillah, terima kasih Mama Sandy atas kedatangannya. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Ibu Yatmi. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ibu. Amin. Dan ada Ustazah kita, Ustazah Nengsi. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Masya Allah. Tamu kita berikutnya ada Ibu Ani. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ibu. Masya Allah, sehat selalu ya Ibu. Amin. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Zakiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Dan pejuang kita nih, Masya Allah, ada Ibu Indah Sujono. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sujono. Ibu Udah nggak asing lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, pada siang hari ini podcast kita insya Allah seperti biasa akan dipandu oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah membawahi 4 lembaga sekolah. SD, alhamdulillah SD-nya maju. MTS, alhamdulillah juga maju. SMK, alhamdulillah juga maju. Dan Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga maju. SD insya Allah nanti mengembangkan diri, yaitu ada kelas bilingual, kelas 2 bahasa, untuk memajukan masyarakat daerah sini supaya terjangkau oleh masyarakat sini, dan juga sekolahnya juga bagus. Dan juga Hazanah Kebajikan mempunyai pabrik roti berproduksi setiap hari yang digunakan makan oleh pengajian di sini. Dan juga ada juga tahfiz khusus dan asramanya khusus untuk tahfiz. Ada juga ekonomi umat supaya ada kegiatan jual beli di sini. Ada juga kebun singkong 1000 meter itu kebun singkongnya. Dan juga itu ada juga perikanan. Perikannya berapa ya kambangnya? 1, 2, 3 ya. 3, dan ada juga kambang yang
dibuat dari plastik. Oh, iya, yang bulat terpal itu, itu ya. terpal itu. Nah, sudah menghasilkan juga, terakhir menghasilkan 3.000 ikan lele. Dimakan anak-anak sehari misalnya 300 bisa 10 hari. Alhamdulillah. Nah, ada juga ini rumah Wisma Agus ini digunakan untuk pengajian setiap hari, online dan offline. Orangnya sih nggak banyak, alhamdulillah 350, 400 gitu. Itu nggak pernah mencapai 500 Pak Kiai. Pernah sampai 500. Dan di sini tinggal 24 jam di sini adalah saudara-saudara kita yang DTP itu Destiny to Paradise, ahli surga. Jadi kalau bahasa Arabnya ahli surga, kalau bahasa Inggrisnya Destiny to Paradise. Dan di sini juga digunakan podcast. Podcastnya adalah Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya. Bicaranya selalu kita angkat itu adalah Al-Quranul Karim. Berkah. Alhamdulillah berkah. Amin. Demikian, silakan. Ya. Baik, untuk tamu pertama kita persilakan Ibu Ani. Ibu Ani bisa menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah Ibu ikut kajian kita. Kepada Ibu Ani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Ani. Pertama-tama saya memang dari dulu ke sini, Pak. Sedih sekali. Pertama-tama saya ke sini dari tahun 2006-7 dah. 2007. Mama tadi suka Pak Haji suka marahin ke sono ya, ke yayasan Bapak itu di Nurul Yakin. 7 orang, 8 orang pakai mobil. Oh, di bawah 2000 itu. Barang hadiah anak. Iya, Barang anak. Iya, oh tahun 2000 ya, Pak? Ya, oh di bawah. iya, tahun 2000. Datang sono terus saya mak mana? Antar yuk, Mak ke Pak Haji situ tuh ke Aceh Janib Jadikan. Buat nggak bisa, ini ada 8 orang, katanya ke mobil udah datang, katanya gitu ya. Ya ayo aku antar gitu, antar tuh bilang jadi sama saya gitu. Nah itu begitu terus saja begitu terus, lama-lama saya dapat kerjaan, saya kerja air mak sendiri kemari. Sekarang emak udah nggak ada. Ya. Udah Oh, nggak itu ada. emaknya dulu. Iya, iya. emak tadinya. Terus sampai sekarang ada saya Iya. tuh. Nah terus ngaji tuh Senin hari Sabtu, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak Haji. Nah terus tuh tahajud, dan saya terus biar hujan-hujan sama Pak Haji. Tahajud tuh jam 2 juga hujan-hujan kita nggak bangun. Ya, Nggak bangun. tahajud. Iya hujan basah semua musula netra. Iya zaman dulu saya nggak kemana-mana. Dari daerah saya Talas 3 ke sono, Talas 2 cuman 12 orang, 11 orang sekarang udah kagak ada. Udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Jadi tinggal 3 orang saya di sono. Kalau di Cipayung ada 5 orang tua-tua, tapi sekarang udah meninggal juga, tinggal 1 orang. Nggak kemari. Jadinya kemari saya aja tinggal sendiri berdua sama Ani tuh yang suka bawa tengan. Tuh dia tidur di lapangan situ. Tidur di lapangan saya sama Sunanetra paling pelukan. apalagi si Isa. Mana Mak Ani? Peluk dong, nen dong. Si Isa tuh kolokannya. Iya Pak Haji semuanya. Si Ade pada kagak ada istrinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cerita itu aja Pak Haji. Saya mudah-mudahan saya sampai di sini gitu, terus dah. Iya. Gitu. Berarti Iya. murid terlama ini. Mak Ani, Iya. ada Iya. nggak pengalaman, maksudnya dari perubahan dari Ibu ngaji Dan sebelum dari Ibu ngaji? sudah. Apa Ibu sakit atau bagaimana? Alhamdulillah. Saya tadinya emang kagak sakit ya, emang orang udah tua yang sakit ya. Akhirnya saya kena diabetes. Diabetes tuh, saya sakit diabetes. Sampai berapa? Saya pindah kemari udah 15 tahun kali saya pindah kemari ke Cipayung sini. Dari sono dari Pondok Cabe. Yakin Pondok Cabe. Nah saya ngaji terus, saya emang sakit, gimana yang sakit ya. Sekarang alhamdulillah, kalau anak ada temu Pak Haji di jalanan, Pak Haji doain saya dong, saya katanya kena ginjal nih, kata di depan pintu sono. Minum biar banyak Ibu, kata Pak Haji, minum biar banyak.
katanya olahraga. Ya mak, akhirnya menjalanin tuh minum. Sekarang kan nggak minum gula dah. Nggak minum gula. Iya bener nggak minum gula Ya, udah. minum gula banyak air manis. Iya air putih aja tuh sebotol setiap malam Pak Haji. Maaf, Ibu umur berapa? 76 sekarang jalan. 76 sekarang saya berjalan. Tapi alhamdulillah saya kuat sekarang jalan Pak Haji, udah sehat. Itu kemarin diambil gula, diambil darah ya. Iya, cek darah. Cek darah semua diperiksa semua ada. Memang saya punya dapat bengkakan jantung. Udah juga. Terus kolesterol. Emang diabetes sudah ada ya. Diabetes sudah ada. Terus asam urat. Terus diambil darah, akhirnya kemarin kita sono lagi. Ibu, ini Ibu udah bagus. Jantung udah nggak ada, kolesterol nggak ada, alhamdulillah. Cuman kolesterol doang tinggal sedikit katanya gitu. Sekarang Ibu nggak boleh minum gula dulu selama 3 bulan ini. Saya jadi sekarang boleh minum obat gula lagi, obat-obat lagi. Ibu udah sembuh katanya, Ibu udah sembuh. Seger mukanya seger. Iya. Berkat ngaji Pak. Iya, ngaji terus. Tapi alhamdulillah juga. Tapi alhamdulillah itu saya juga bingung. Kok ini aku kuat jalan dari rumah ke sini nggak berhenti. Tadi mah kalau jalan dari sana berhenti di warung nasi uduk, berhenti di komplek, berhenti di sini di masjid, baru sampai kemari. Sekarang saya alhamdulillah jalan dari rumah jalan nggak berhenti sampai sini. Alhamdulillah. Nah, makanya kan kalau kita lihat kan Quran itu adalah obat. Iya. Makanya surat 10, 57, 58 itu. Silakan Mak Ani dibaca. 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit Terus yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik pada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi Allah manggil, hai manusia. Umum sekali kan? Telah datang pada kamu pelajaran dari Tuhanmu, Quran. Nah, Quran ini bukan saja pelajaran, obat, penyakit, penyembuh seluruh isi badan manusia ini. Sedangkan kita ini kan banyak sekali kan, kalau dilihat di anatomi itu kan kabalnya sini, kabal sini, Masya Allah. Kabel ya Pak Kiai. Jadi makanya ini Quran ada obatnya, gratis lagi, dan nggak terbatas. Jadi nggak ada misalnya, oh ini nggak boleh lagi minum obat, nggak ada. Nggak overdosis ya, Pak. Nggak overdosis, Masya Allah. udah ekonomis, nggak overdosis. Kemudian juga kita nggak kemana-mana, coba. Tidak ada efek samping. Nggak ada. Membahayakan, Masya Allah. Nah, dia juga petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Makanya Allah katakan di 58-nya, mestinya kamu senang loh ngaji ini. Iya. Mestinya kita tuh ngaji tuh senang, bahagia. Lalu kita ngaji tuh buat senang-senang aja tuh, senang, bahagia. Kenapa? Karena Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Masya Allah. Punya koleksi mobil kalah Pak Kiai. Kalah. Koleksi apa juga? Koleksi emas. branded. Tas branded. Kalah itu. Kalah ya Pak Kiai. Quran tetap lebih baik. Nah, makanya kalau orang nggak ngaji itu sebenarnya kasihan juga ya. Tapi kita nggak bisa juga maksa kan. Orang untuk ngaji kan nggak bisa maksa. Ngajak wajib, tapi paksa nggak boleh. Ngajak wajib. Nah, makanya alhamdulillah kan dari tadi kolesterol ya, apa? Iya, iya. Penyakitnya Diabetes. kolesterol, diabetes, jantung, pembengkakan jantung. Semuanya dicek sehat semua. Masya Allah. Dan terlihat segar Pak Kiai. Ya, Dan betul. matanya juga masih bisa melihat Iya. tulisan yang sekecil itu Nggak ya. pakai Iya, kacamata, itu beliau luar kalah biasa. mata, luar biasa. Luar Memang biasa. Gitu ya Pak Haji, Al-Quran itu buat orang nggak pikun juga Pak Betul, Kiai ya. betul. Kan begini nih. Dia dalam Al-Quran kan Allah kasih tahu tuh, surat 59 ayatnya 19 nih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi Allah katakan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Termasuk lupa kepada Allah itu lupa ngaji kan, lupa sholat kan. Kalau kamu lupa kepada Allah, termasuk nggak infak, itu kan lupa kepada Allah itu. Kalau kamu lupa kepada Allah, Allah jadikan kamu itu lupa diri. Jadinya lupa diri, lupa 3 hari nggak mandi. Masya Allah. Udah makan, lupa perasaan belum makan. Malah ada yang lupa pulang Pak Kiai. Bisa. Lupa rumahnya di mana? Iya, ada banyak yang kesasar. Oh iya. Nah jadi ini sebenarnya Quran itu makanya Allah bilang kamu tuh mesti senang ngaji itu. Udah jangan terpaksa, senang ngaji itu. Pokoknya kalau ngaji oke, kalau ngaji oke, kalau ngaji oke. Utamakan ngaji. Makanya bener ada ustazah yang ngomong hiduplah bersama Quran, pasti akan bahagia terus itu. Hiduplah bersama Quran, Masya Allah. Biasa itu. Jadi kalau hidup bersama Quran berarti kita hidup bersama Allah. Wah tinggi itu nilainya. Tinggi. Gak akan takut, gak akan khawatir. Nggak akan takut, nggak akan Gak akan khawatir. sedih Pak Kiai. Nggak akan sedih. Masya Allah. Kebaikan nggak datang sendiri nih. Seret, digiring oleh Allah kebaikan. Seret. Kenapa? Ya dekati sama Sang yang Maha Pemiliknya kan. Sang Maha Kaya Pak Kiai ya. Kaya. Makanya kalau orang sudah sering ngaji itu nggak usah khawatir, don't worry, be happy. Allah protect you. Allah will protect you. Allah will protect you. Allah will preserve you from hellfire. Allah akan lindungi kita dari api neraka. Dan kalau orang yang sering ngaji itu wajahnya juga terlihat ya Pak ya, Ya. berseri-seri, Awet muda. ya, seperti Awet kulitnya itu seperti glowing Agar-agar kata Pak Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena surat 39 ayat 23. Ya Pak Ustadz, Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Nah, jadi orang yang sering ngaji itu kulitnya nanti akan berubah. Kulitnya akan berubah, kulitnya akan makin tipis, makin halus. Kenapa? Gemetar hati, gemetar kulit. Ya kulit muka, ya kulit mana-mana. Kenapa? Ya karena Allah ganti itu. Yang lama-lama diganti yang baru, kulit baru lagi, kulit baru lagi, kulit baru lagi. Kenapa? Dengan Al-Quran ini. Tanpa make up ya Pak Haji. Tanpa make up, coba. Udah glowing duluan. Malah lebih bagus nggak di glowing. Masya Allah, bener banget itu. Masa nggak usah di apa-apain udah. Ya, Skincare. alami. Iya. Alami. Itulah makanya keindahan Quran itu. Dan juga bercahaya juga. Benar kalau yang percaya. Kenapa dia bercahaya? Karena surat 4 ayat 174. Silakan. Pas juga ini. Ustazah Masya glowing Allah. juga. Pas juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surat An-Nisa ayat 174. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Masya Allah. Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kita ngaji ini saja itu akan bikin cahaya juga. Ngajinya aja bikin cahaya. Iya. Apalagi kalau sampai diamalkan. Coba lanjutkan ayat itu.
Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, Masya Allah. surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Nah, jadi Astagfirullahaladzim. dia ngaji aja udah dapat cahaya nih. Apalagi kalau ditambah dia beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan diberi rahmat oleh Allah lagi. Dan karunia. Rahmat itu kan kasih sayang Allah tuh. Iya. Karunia itu apa ya, kalau bahasa Inggrisnya prosperity. Prosperity itu maksudnya makmur, sehat, senang, bahagia. Mau ini bisa, ini bisa, ini bisa. Gimana nggak Masya happy dong Allah, Pak Kiai ya? luar biasa. Pasti wajahnya berseri terus. Ya pastilah. Nah makanya kalau orang yang sering ngaji, kita lihat kan, orang sering ngaji itu kayaknya senang, ya bahagia. Bawaannya happy aja. Ya Pak pagi-pagi, aduh kita kemana? Ngaji. Pagi-pagi ngaji, pagi-pagi ngaji. Tapi dilihat oleh orang yang nggak ngaji, pagi-pagi loh ngapain aja? Apa saya dikaji? Kiai. Tiap hari lagi. Iya. Masya Allah. Apalagi ada orang di kompleks ini nanya, Pak, itu judulnya apa? Saya bilang judulnya Fatihah sampai Anas. Anas, Oh, Masya Allah. gitu ya? Ya iya. Karena ngajinya kan dari Fatihah sampai Anas kan? Hataman terus Pak. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tiap hari. Alhamdulillah. Berbeda sama orang yang nggak ngaji ya Pak. Kelihatan kusam, walaupun dia mungkin bisa dibilang apa ya? Sudah dandan juga, mungkin ngelihatnya juga beda Pak Kiai ya. Beda dan juga pemikirannya. Pemikirannya ini kusut kan. Iya. Pemikirannya dikusut. Jadi kayak disulitin terus, padahal nggak disulitin pernah. Kayaknya mentok aja ya, Pak Kiai, seperti nggak ada solusi gitu Iya Pak betul Kiai. betul. Masya Ya kenapa? Karena orang kalau jauh dengan Quran itu yang surat 20 ya, ayatnya 124. Silakan Ustazah Yuli. Ya. 20 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari perintahku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Nanti dihidup di dunianya sulit, sempit, dan juga nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Kita hidup sulit aja, aduh gimana ya, aduh ini nggak bisa, dan bawanya takut aja. Tapi kalau kita ngaji, alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah, seneng aja bawanya kan, bahagia. Cobaan pasti ada, tapi cobaan itu lewat aja dibandingkan dengan kebaikan. Misalnya cobaannya cuma 5, itu kebahagiaannya 950. Masya Allah. Nggak sebanding Pak. Nggak sebanding dengan ujian. Berarti enak dilihat ya Pak Ustaz. Kenapa? Enak dilihat. Iya, bercahaya nur. Orang yang sering ngaji itu pasti enak dilihat, karena bercahaya satu. Yang kedua, ada auranya kan. Kalau kata Ustazah Masani kayak Pak Kiai dong. Pasti itu senjatanya, Masya Allah. Ada aja ya. Mudah-mudahan ucapannya jadi doa. Amin. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai Ya, ya. baik. Baik, kita menginjak ke tamu kedua. Masya Allah, Ibu Zakia, kami persilahkan untuk menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah Ibu mengenal kajian Al-Quran. kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zakia. Iya, saya selama ngaji di sini, Bu, alhamdulillah bersyukur. Amin. Hati saya selalu ada sejuk. Apa namanya, damai. Pokoknya segalanya damai. Sudah berapa tahun Ibu ngaji di sini? Pertama saya kesini Yasin. Terus udah kedua Yasin, surah Yasin. Surat Yasin. Oh, Sampai di surat Yasin. Udah berulang satu kali lagi, jadi kedua kali. Oh jadi surah ibu Yasin. khataman pertama dapat Yasin. Iya. Terus udah kedua lagi. Yasin. Jadi ibu kedua. ngikutin khataman berapa kali? Satu kali. Oh satu kali, oke. Jadi Alhamdulillah ya Allah Pak Haji. Benar-benar bersyukur saya udah ngikutin pengajian di sini. Benar-benar nikmat.
batin saya adem. Ya awalnya saya emang orangnya maksudnya saya yang penyabar. Saya akuin selalu sabar ya. Ada apa aja ujian apa aja di anak, di saudara, di tetangga, pokoknya saya telan gitu dah. Saya telan sendiri, enggak saya dendam, enggak. Cuma saya selalu berdoa, ya Allah, ya benar kenikmatan itu ada setelah ujian-ujian yang udah dilewati. Saya nikmatin dengan kesabaran saya. Itu sesudah ngaji kalau Sebelum ngaji. emang saya sudah ini. itu sabar saya emang udah ada sebelum ngaji juga. Tambah-tambah saya udah ngaji tambah sabar nikmat. lagi. Astagfirullahaladzim. Tadinya dia belum Bener-bener sabar. Setelah dia ngaji, Emang sudah sadar. tadinya dia Sudah sabar. Penyabar Pak Haji. Sabar lagi. Masa alhamdulillah ya. Saudaranya saya. Ini sama, ini kakak saya Pak Haji. Tapi sebelumnya itu sudah sholat ibadah sudah. Alhamdulillah tahajud saya udah jalan. Iya, saya udah jalan. Orang tua. Iya. Puasa juga jarang-jarang, istilahnya saya jalan gitu Jalan kan. juga. Alhamdulillah. Ya sebelum ketemu pengajian sini, cuma saya awal-awalnya emang diajak bawa masak nih kakak saya, tetangga-tetangga dekat. Pada ngajak saya masih belum siap. belum mau ngaji di sini terus. Belum. Jadi maksud saya jadi hati saya selalu pikiran nggak baik gitu. Nggak baiknya apa? Gue selama ditinggal suami, sekarang gue ikut-ikutan pengajian itu. Maksudnya Bapak Haji dapat segala jegir-jegir, beras. Saya jadi mundur itu, ntar anggapan tetangga gua apa gitu. Iya, jadi saya melar terus ke sini, diajak Bu Masani, kakak semua pada ngajak yang dekat-dekat dah, pokoknya tetangga yang udah ikut ke sini selalu ngajak saya, ayo ngaji. Saya belum terbuka. Karena bertebukanya dari itu, dari jeger-jeger dapat berat. Sekarang saya nggak mikir itu, nggak. Saya niat ngaji, nggak mikir itu gitu saya Pak Haji. Kenapa? Karena ibu sekarang sudah kenal Allah. Amin. Kalau kenal Allah orang mau ngomong apa? Iya, betul. Itu urusan dia. Iya. Kita kan ngaji. Rezeki ya Pak. Iya. Ya adapun itu dapat itu kan rezeki. Iya. Kalau kita juga nggak berharap itu ini, tapi kalau ada nggak bisa jangan ditolak, ya udah gitu aja. Sebetulnya sih belum ada yang bilang apa-apa, cuma perasaan sendiri aja gitu Pak Haji. Belum itu batin belum istilahnya seuzon sama orang nggak, cuma perasaan sendiri aja gitu. Ya begitulah pengalaman saya Pak Haji, bener-bener adem. Saya kayaknya kalau nggak ngaji, nggak datang ngaji, kayaknya ada utang gitu. Cuma kemarin anak saya kan sakit, jadi saya banyak libur, nggak mau ditinggalin sendiri. Istrinya kerja, dia sendiri nggak ada yang ngelayanin gitu, jadi jarang ngaji. Sekarang alhamdulillah saya udah. Tapi perubahan yang paling besar yang Ibu rasakan setelah ngaji Quran ini apa Bu? Ya itu saya udah semangat, pokoknya Quran jadi tahu, isi Quran jadi tahu. Tadinya kan saya cuma baca-baca doang kan, istilahnya di rumah gitu cuma lihat-lihat Yasin, ya dari awal, tapi belum sampai hafal sih, belum, istilahnya pelan-pelan gitu baca surah ya Al-Quran lah. Arabnya saja ya, Bu, cuma ya. nggak ada pakai Arti. cuma Al-Quran aja, cuma Al-Quran aja. Kaget dong setelah baca, oh artinya ternyata ada ya. Pasti gitu ya Bu ya reaksi pertama. Kan kalau zaman Nah jadi kan kalau orang yang tidak ngaji seperti kita ini, orang nggak tahu sebetulnya maunya Allah itu orang ngaji itu kayak apa. Iya. Nah, baru kita lihat nih kayak apa sih Allah maunya Allah dengan kita ngaji ini. Surat 75 ayatnya 16 sampai 19. Silakan Ibu Nengsi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi maunya Allah kita baca Quran itu seperti itu. Jadi jangan kamu gerakan lidahmu itu untuk kejar-kejar khatam.
Allah katakan kalau kamu baca Quran nggak kejar-kejar hatam, maka kami yang akan memberikan pemahaman kepada kamu. Gimana cara bacanya? Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi. Kalau kamu baca artinya dipahamin, nanti kami yang akan mengumpulkannya pemahaman itu di dada kamu. Jadi aja Allah kumpulin Quran itu, Allah taruh ke dada kita, ceger gitu. Kumpulin, Allah taruh di dada kita, ceger gitu. Artinya kita paham Pak Kiai. Paham. Ya? Akhirnya kita nanti bukan saja ayat itu yang kita paham. Nanti kalau orang jelasin itu, oh iya ya, oh maksud itu begini, oh maksudnya begini. Jadi kalau orang dengar nih, kita dengar nih. Kadang-kadang saya kan kalau yang ceramah saya kan di belakang tuh, tapi saya dengarin tuh. Oh ayat apa yang dibawakan nih? Oh ini ayat ini semestinya begini nih, karena ada ayat lain yang bukan begini. Jadi kayaknya nyambung aja tuh. Ya meskipun saya nggak di sini, tapi saya dengar gitu. Jadi alhamdulillah ya Ibu, kan pertama sabarannya tadi, karena kesabaran itu ya, itulah pahala yang tanpa batas itu. Yang surat 39 ayatnya 10 itu. 39, 10. Silakan Ibu Yatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan kebaikan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar hanya orang-orang yang bersabar dan disempurnakan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kita lihat ini, Allah katakan pertama panggilannya kepada siapa? Hai orang-orang beriman, hamba-hambaku yang beriman. Apa panggilannya? Tujuannya suruh apa? bertakwalah. Bertakwa. Terus apa lagi? Berbuat baik. Berbuat baiklah kamu di dunia ini. Kalau kamu berbuat baik di dunia ini pun dibalas. Beroleh kebaikan. Bukan saja misalnya di akhirat aja. Jadi kita berbuat baik di dunia ini pun kita dibalas oleh Allah. Belum lagi di akhirat nanti. Di ujung ayat itu, amalan orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Kayaknya kalau orang sabar itu terangkat harkat derajatnya. Banyak yang bilang sabar itu ada batasnya. Nah, itu kata setan. Kata setan. Sabar juga ada batasnya gitu kan. Ya, ternyata sabar itu tanpa batas. Sabar itu tanpa batas. Unlimited. Itu zaman dulu sebelum kita ngaji. Itu zaman jahiliyah. Masya Allah, iya betul. Jadi ada orang nih, dia diuji oleh anaknya, malah dapat Quran. Masya Allah. Mungkin kalau nggak diuji anaknya, dia nggak dapat Quran. Iya. Jadi memang ujian itu membawa hikmah. Betul. Dengan dia dapat Quran, nantinya itu anaknya akan balik lagi. Dengan dia dapat Quran, nantinya semuanya apa yang dia inginkan ketemu semua. Dengan dia dapat Quran, nanti doa-doanya dikabulkan Allah. Dengan dia dapat Quran, nanti apapun bisa dia miliki. Mau ini bisa, ini bisa. Kenapa? Dapat Quran kok. Tapi kalau dia nggak dapat Quran, misalnya katakanlah dia oke lah, misalnya anaknya misalnya ragap ke dia saja, ini saja, dia nggak dapat Quran, nggak dapat segala-galanya. Begitu dapat Quran, anaknya bisa balik lagi, dan semuanya nanti Allah beri kasih, dan juga dikasihkan kebahagiaan di dunia, dikasihkan kebahagiaan di akhirat, dan nanti akan kembali itu anaknya itu. Amin ya rabbal alamin. Itu insya Allah pasti. Karena dapat Quran. Kesolehan orang tua itu mempengaruhi anak-anaknya juga. Sangat mempengaruhi. Masya Allah. Sangat. Contohnya banyak. Contohnya kayak almarhum Buya Hamka. Sebetulnya yang paling alim itu Buya Hamka. Apa dikurangin sih? Apa kurangnya juga alimnya? Bapaknya itu lebih alim lagi. Masya Allah. Habibie. Siapa yang kurang apa alimnya Habibie? Bapaknya lebih baik, lebih alim lagi. Nah, jadi yang penting kita dapat Quran dulu. Kalau kita nggak dapat Quran, kita nggak bisa dapat amal soleh.
Karena apa? Karena Allah katakan anak itu nggak bisa dekatin kita kepada Allah. Harta juga nggak dekatin kita kepada Allah. Tapi dengan kita dapat Quran, kita dapat jadi beriman beramal soleh, nanti anak bisa dekatin kita kepada Allah, harta bisa dekatin kepada Allah. Surat 34, 37. Silakan Ibu Sandy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Nah, jadi Allah katakan harta nggak bisa dekatin kamu, anak nggak bisa dekatin kamu. Kamu misalnya kamu peluk-peluk anakmu nanti itu nggak bisa dekatin Allah. Harta kamu protek, harta nggak bisa dekatin. Tapi kalau kamu jadi orang beriman beramal soleh, gara-gara dia ngaji, semuanya itu akan bisa semua. Harta yang bisa dekatin dia kepada Allah, anak bisa dekatin kepada Allah, kebahagiaan diberikan juga, ini diberikan, ini diberikan, ini diberikan. Semuanya nanti akan Allah berikan semua kalau orang sudah dapat Quran dan mengamalkannya. Dapat Quran dan mengamalkannya. Makanya hiduplah dengan Quran. Malah di ayat lain, anak dan hartamu bisa jadi ujian, malah jadi musuh, Pak Kiai. Bisa. Makanya di surat 64 ayatnya 14. Bu Ani lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Terus, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka jika kamu memaafkannya, menyantuninya dan mengampuninya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Satu lagi. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu nyalah ada padamu di sisi Allah. Ada pahala yang besar. Nah, jadi Allah kan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya adalah pasangan kamu, anak kamu bisa kamu jadi musuh. Makanya Allah katakan hati-hatilah kalau kamu marah, jangan dendam, atau kita dimarahin anak, jangan dendam. Ada berita yang lagi viral, seorang anak membunuh seorang ibu, Pak Kiai. Masya Allah. Anak SD padahal. Gila, Pak Kiai ya. Artinya nyata ayat ini, Pak Kiai. Luar biasa ini, luar biasa. Hari udah mau kiamat kan. Tapi kalau kamu sabar dan memaafkan, Allah katakan kamu ada pahala di situ. Kemudian Allah ingatkan lagi, harta dan anak adalah ujian, cobaan. Tapi Allah kasih solusinya. Pingin dong kita gimana supaya anak nggak dicoba atau dicoba kita lolos, diuji oleh suami lolos, diuji harta juga lolos. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya. Silakan Ibu Jakia. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran mereka, itulah orang-orang yang
beruntung. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah akan kemana nih jalan keluarnya ini supaya semuanya itu akan balik bagi dengan baik-baik. Satu, Allah katakan apa? Habiskan tenaga kamu untuk bertakwa. Habiskan tenaga kamu untuk ngaji. Pagi malam ngaji, pagi malam ngaji, pagi malam ngaji, pagi malam ngaji. Siangnya podcast lagi, podcast sebelum zuhur, podcast sudah zuhur. Masya Allah. Satu, kemudian Allah katakan dengarkanlah Quran. Ini dua nih. Yang ketiga, amalkan Quran. Yang keempat, infak. Infak itu kebaikannya balik ke dirimu sendiri. Kalau kita berhitung nih, kita punya 5, diinfakin 2 kan tinggal 3 kan. Tapi kalau hitungan Allah enggak itu. Bukan begitu. Kasih 2 nanti kamu 1.400 dapatnya itu. Baik berupa materi atau berupa imateri. Dan ditutup ayat itu dengan Mereka itulah Barang orang siapa yang dijaga. beruntung. bukan sebelum Barang itu. siapa Dijaga diri dari kekikiran. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang beruntung. Nggak kikir, Iya. beruntung itu. Beruntung itu kalau orang nggak kikir itu. Karena di akhirat nanti pun anak tidak bisa menolong orang tua, Nggak Pak bisa, Kiai, ya. nggak bisa. Anak nggak bisa nolong orang tua nggak bisa nolong anak. Masing-masing itu. Nah ini kan ada 4 nih tadi. Satu berarti habiskan tenaga untuk takwa kan. Salah satu untuk takwa itu ngaji, supaya kita syarat takwa itu apa, ada di Quran semua. Untuk apa larangan takwa ada di Quran semua. Yang kedua tadi dengerin Quran. Yang ketiga tadi amalin Quran. Yang keempat, infak itu adalah kebaikannya balik ke dirimu. Siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, ialah orang beruntung. 2 kali loh ayat ini. Siapa yang terpelihara dari kekikiran itu, itulah orang beruntung. 2 kali itu ayat itu di Quran. Coba bayangin sampai 2 kali. Nah, tapi kita bukannya judul ke sana. Cuman ada. Nanti kalau tanya, nanti tanya aja setelah acara. Nah, kemudian satu lagi kalau mau lebih beruntung lagi. Udah dikerjain 4 nih. Kalau yang beruntung lagi, ayat selanjutnya. Pas juga. Silakan ya Bu Indah. Masya Allah, nggak salah memang. Tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Baik, saya baca ya Pak Ustadz. Surat At-Tagabun ayat 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. 18. Yang mengetahui yang gaib dan yang menyata, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Nah, jadi 4 tadi yang katakan kalau mau lebih gergatnya lebih tinggi lagi, ini nih satu lagi nih, kamu berani memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Masya Allah. Pinjaman baik itu yang bagaimana? Ini maksudnya itu apa Pak Kiai? Pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu. Sekarang kita bertanya, Allah itu butuh apa sih ya? Apa dia butuh kredit? Enggak butuh apa-apa. Nggak butuh apa-apa. Kita Loh yang kok butuh. ini malah minjamin Allah nih? Gimana cara minjamin Allah? Berarti, Kan Allah Maha Kaya. nah dia maha segala-galanya kan? Iya. Minjamin Allah itu apa yang Allah perintahkan lebih dari itu. Misalnya nih, orang berinfak 20 itu udah masuk tuh. Kalau dia mau lebih minjamin lagi 50, lebih masuk lagi. Misalnya kayak sholat 5 waktu itu kan wajib. Yang tahajudnya, sunat-sunat lain itu minjamin tuh. Minjamin. Masuk di Quran kan ada nih. Kalau kamu misalnya orang zalimi kamu boleh dong balas selama 1 sepadan. Tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Nah itu minjamin tuh. Yang sabar lebih baik itu minjamkan kita kepada Allah itu. Bukan dalam bentuk materi kan. Kalau dalam bentuk materi tadi itu yang 420 dilebihin lagi gitu. Itu minjamin Allah namanya. Nah tapi kan tidak semuanya orang berani minjamin Allah. Termasuk misalnya kita membalas kejahatan dengan kebaikan itu udah termasuk. Itu termasuk.
masuk itu. Padahal kita boleh dong kalau orang jahat sama kita, kita sebanding boleh. Tapi kalau kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah lebih baik. Kalau kita menginfakkan harta yang halal Pak Kiai, apakah itu juga pinjaman yang baik? Ya memang harus infak yang halal. Kalau yang halal nggak boleh. Karena ada ayatnya juga kan. Infaklah kamu hasil usaha kamu yang baik-baik. Kalau yang nggak baik nggak boleh. Misalnya nih dapat hasil lotre, ya nggak bisa. Iya, jadi maksudnya itu, nah, yang kita ini dapat halal, kita infakkan lagi. Hasil korupsi juga nggak boleh pakai. Nggak bisa. Tapi kalau yang diinfakin nggak tahu bagaimana tuh Pak Kiai? Begini dulu, ya orang ini korupsi misalnya. Orang korupsi itu sebetulnya ada manfaatnya juga. Misalnya dia korupsi 100.000, terus dia misalnya dia infakin, kan dosanya jadi berkurang, jadi 50 kan? Jadi ngurangin dosa. Nggak dimakan semua Pak Kiai. Jadi dia nanti berarti ngurangin beban dosa dia. Tapi yang diberi nggak ada tanggungan yang sebetulnya orang itu yang salah itu berbuat. Bukan yang diberi kan. Kalau yang diberi kan nggak tahu dia. Masa setiap kita kondangan kira-kira dia korupsi nggak ya? Enggak. Masa begitu kan? Iya. Jadi kita kan bukannya ke situ. Jadi yang melakukan itu yang bertanggung jawab. Tapi memang memberikan pinjaman itu ya luar biasa loh, tuh sampai 6 kali ya di Quran. Pinjaman lagi. Masya Allah. Artinya sesuatu yang penting Pak Kiai ya. Wah, Kalau sampai penting. 4 kali di 6 kali. 6 kali itu. Diulang lagi. Tapi saya banyak yang nggak tahu ya selama ini. Iya, kalau kita belum ngaji Quran nggak tahu. Nggak tahu, kita pikir ya udahlah yang wajib 2,5%, ya udah 2,5% aja deh. Tapi nggak naik. Saya ngalamin. Kan saya kan dulu sekolah madrasah nih. SD madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah, kemudian UIN nih. Tapi kalau kita nggak infak, nggak naik. Kayaknya kita stagnan ada di sini nih. Mau kita naikkan di sini nggak naik ya, nggak naik. Padahal udah ngaji, udah sholat, udah infak. Kok kenapa nggak naik nih ya? Rupanya dari infak itu. Begitu kita infak, cekir. Karena memang surat 47, 38 itu, oh itu penting banget ini. 47, 38. Saya baca pakai. Kalau kita infak itu apa ya? Aduh, luar biasa. Coba dibaca dulu deh. Silakan Ustaz aja. A'udzubillahi Pas minasyaitonirrajim. juga ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Jadi Allah Ta'ala ingatlah loh, kamu ini disuruh untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah nih. Tapi Allah tahu juga ada yang mau, ada yang tidak mau. Allah juga tahu dia makhluknya, kita hambanya dia kan, ada yang mau, ada yang nggak mau. Allah bilang kalau kamu tetap berpaling dari berinfak ini, nanti kamu akan diganti dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu. Jadi misalnya ada yang jualan jeruk nih, jeruk. Nanti ini ada orang jeruk suka sedekah. Ini nanti yang paling laris. Boleh buktikan. Betul. Seperti penjual es kelapa, Pak. Nah, ya es kelapa itu kan. Kan es kelapa, saya tahu loh dari ujung sana es kelapa nih. Kan saya ngajar di Buah Moko itu kan. Ini es kelapa. Kok es kelapa di sana yang orang kalau Ramadan tuh antriannya panjang sekali. Saya bilang apa ya? Satu saat saya ngajar di komplek PDK tuh di depannya itu. Lagi mau berbuka. Pak Ustadz cobain dulu ya, ini es kelapa nih. Saya tanya, pakai gula nggak? Enggak. Bapak nanti pasti enak banget nih, kata dia nih. Oke lah saya coba. Saya pikir kayaknya biasa-biasa aja ya. Apa sih ininya ini? Ini yang antrian di depan itu. Apa dia bilang? Iya. Dalam hati saya,
biasa aja. Cuma saya nggak mau menyakitkan hati dia juga kan. Saya bilang, oh iya enak banget dia. Ya rasa air kelapa ya Pak Kiai. Berbohong untuk kebaikan. Ya udah untuk satu berbohong kebaikan, yang kedua tidak menyakitin dia kan, dan jadi puas juga dia. Dan yang ketiga mudah-mudahan nggak enak jadi enak kan. Pikiran saya. Perkataan ya Pak. Ya karena perkataan ucapan doa. Terus Pak Ustadz tahu nggak kenapa sih kok dia ramai itu? Nggak tahu kenapa. Dia itu bikin masjid di kampungnya itu. Dia bilang 400 juta. Hasil dari kelapa itu. Berkah makanya jadi berkah. Oh pantas. Dan itu memang benar. Bukan itu aja. Banyak contoh. Makanya tadi kan di ujungnya, kalau kamu nanti nggak mau infak, kamu akan diganti dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu. Jadi kita ini bisa diganti dengan kaum yang lain. Misalnya nih, sama juga nih kayak ustazah nih, ustazah. Lihatlah ustazah yang suka bersedekah, cepat majunya dia naik. Bukan dia mau naik ini, dia diangkat oleh Allah tuh. Masya Allah. Ada di suatu pengajian, saya nggak sebut nama pengajian mana, tapi ada suatu pengajian. Ini 2 pengajian besar itu, ustazah 2 besar ini. Saya tahu, oh ini ilmunya hebat juga ya bahasa Arabnya dan hafalannya. Tapi ininya sih biasa-biasa aja. Tapi ini yang berkembang. Undang ke situ. Malah dia bisa nyuruh, ustazah gantiin saya ke sana. Ustazah. Padahal sebetulnya kalau dari segi ilmu, ini loh lebih. Mati saya, ya juga ya. Karena dia banyak perhatian sama orang. Yang ini banyak perhatian sama orang. Termasuk ustazah kan bukan pengajar di sini, pengajar di tempat lain. Di sono kan. Nah, ya. Jadi dia dikasih baju yang warna apa tuh yang itu ustaz tuh. Terus juga ini ada mau anggota selawat, dia mau ngasih kerudung itu juga. Waduh, saya bilang ini ustazah ini ada anu juga ya. Jadi dia perhatiannya ke yang lain itu. Nah akhirnya kenapa dia? Jadi dia terangkat harkat derajatnya. Padahal dari segi keilmuannya ini, tapi segi ininya ini nih perhatiannya, prakteknya nah ini. Jadi dengan bersedekah dapat mengangkat harkat derajat kita ya. Mantap, megang banget sih Ustaz. Masya Allah. Ya tadi itu kan kalau nggak diganti kaum lain kan. Diganti kaum lain itu berarti kita yang dilibas orang lain kan, kalau kasarnya kan. Iya. Ada orang nih, dia sudah pensiun di salah satu bank, saya nggak sebut banknya. Pensiun dia. Diangkat di salah satu perusahaan, dia menjadi kepala keuangan. Wah, kebaikannya kepada orang tua, kebaikannya kepada orang tua. Karena Allah dekat sama orang yang banyak berbuat baik Pak Kiai. Itu nyata. Apa ya Pak Ustaz? Ya? Benar itu. Kayaknya nggak salah lagi. Quran tidak salah lagi. Masya Allah. Makanya kalau kita tuh mau terangkat harkat derajat kita, banyakin sedekah. Arti sedekah itu bukan saja materi ya. Misalnya kita perhatian sama orang, kita misalnya nolong orang, orang. Kayaknya saya katakan tuh, sebetulnya kan kalau ada tunanetra jalan dari sana tuh kan saya lihat tuh, kan misalnya kalau bapak-bapak tuh, misalnya kalau dia perhatian ke orang, ada tunanetra, dia kan pakai tongkat tuh, dia pegang aja tangannya, kan mudahin dia tuh kan. Padahal kan nggak pakai bayaran tuh kan. Ya kita pegangin tangannya, ayo. Dia senang, kita juga jadi senang juga. Kenapa? Kita bisa ngomong-ngomong di jalan kan. Nah itu kan berupa sedekah, berupa tenaga. Atau di sini ini kan suka ibu-ibu kan suka parkirnya kan agak tuh miring-miring tuh. Jadi kadang-kadang ini kan kalau ibu-ibu nyuruh, dan juga bapak-bapak itu nggak mau dengar kalau ibu nyuruh. Kamu nolongin ya Pak. Kamu nolongin. Tapi begitu Ustadz Adlia nyuruh, baru oh iya. Nah begitu ya Allah. Jadi karena seseorang Pak. Nah bukan karena Allahnya ya. Mantap juga nih, Masya Allah. Pak Kiai ada istilah begini Pak Kiai, sedekah mah berapa aja yang penting ikhlas. Nah gimana itu Pak Kiai? Betul, cuman kalau dia besar ikhlas lebih tinggi lagi. Sekarang mau mana nih? Mau kecil ikhlas, mau besar ikhlas kan? Ya mendingan besar ikhlas dong. Karena balasannya nanti kan lebih banyak lagi kan? Cuman masalahnya kadang-kadang orang kan karena nggak baca Quran jadi nggak tahu ya.
Baik, Ustazah gimana nih? Sudah baik. Masya Allah. Baik, saya sudah podcast kita pada sore hari ini. Amin. Semoga kita dapat menolong agama Allah. Amin. Dengan kita mentadaburi Al-Quran, mengaji Al-Quran setiap hari dengan istiqomah. Sebelum kita tutup, silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga podcast ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Wabil khusus untuk penonton YouTube kita, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya kamu adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Salah satunya adalah dengan subscribe, like, share, and comment. Tidak lupa juga kita doakan Bapak Kiai Haji Najamuddin Amin. Sidik. Semoga Pak Kiai selalu sehat walafiat, Amin. rezekinya diberi kelancaran terus. Amin. Dan Pak Kiai doa dan niat baik Pak Kiai, Amin. hajat-hajat Pak Kiai Allah kabul semua. Alhamdulillah, insyaallah, amin, 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 amin. Dan Ya. Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju, Amin. makin banyak donatur yang istiqomah. Amin, amin, amin. Insyaallah. Dan keberangkatan Pak Kiai bulan Januari bersama rombongan membawa keberkahan, Sehat. bahagia, sehat, selamat, Lancar pulang dan semua ya. pergi, Lancar semua, dan ya. membawa umroh yang Mabrur dan mabrur. Amin, terima kasih banyak doanya ya. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.